dengan format akustik menjadi sesuatu yang berbeda. Di situ kan begitu kan gitu. Jadi sekarang kita mau bikin band punk. biar beda. Gue aja kaget. Saya baru tahu loh. Saya juga baru tahu loh ini. Kan kalau single-single kita yang ke belakang kayak berlayar lagi gitu. Oh, itu berlayar lagi. Namanya juga senandung kisah pelangi. Ya jangan mikir kisah pelangi kayak apa nih? Nah, lagu-lagu home. Nah kalau yang ini kan bangunkan aku saat ku mulai bermimpi, it's so light. Seperti seharusnya saja. Iya. Takut dicap sombong, tapi itu adalah suatu janji yang saya pegang buat teman-teman saya. Supaya nangis. Tisu. Harus nangis ya. Supaya kita kicepin masa muda. Job kita selalu jalan. Ada belakangnya ternyata guys. Mau dibantu. Gitu. Maksudnya ada chemistry lah. Saya bikin lagu juga dengan teman-teman. Kalau nggak ada teman-teman, nggak ada Bona, nggak ada Nana, lagunya juga nggak akan pernah jadi gitu. Jadi tawaran itu ditolak demi The Cinnamons. Iya. Demi keutuhan band. Ya. Iya. Luar biasa. Jadi mendingan saya bisnis yang lain. Paling membayar ini. Halo Sobat TK, ketemu kembali bersama saya Kintoko di podcast Kinari. Ada logo baru podcast Kinari, sombong amat. Hari ini podcast Kinari kedatangan The Cinnamons. Langsung dari Bandung. Selamat datang Mas Ismail Bonaventura, Adam Dodo. Sebentar, nama panjangnya Diana Dodo Widura. Satu lagi basisnya Adam, Mbak Riana, Nana, Maya Sari. Luar biasa. Selamat datang di Warta Kota di podcast Kinari di Palmerah, jauh-jauh dari Bandung. Terima kasih. Keluarga waktunya datang ke Palmerah. Ini rezekinya Warta Kota karena beberapa kali Mas Mudia menjadwalkan mereka datang ke Palmerah, gak pernah beruntung. Hari ini saya merasa beruntung. Selamat datang. Apa kabar? The Cinnamons. Luar biasa, kabar baik. Sebenarnya kita juga beruntung bisa ada di sini. Iya, beruntung banget. Iya, tadi disambut aja pakai sepeda motor ya. Itu hadiah pasti buat saya ya. Sponsor. Barang jualan itu. Selamat buat logo barunya. Kita juga mau ngasih tahu bahwa di Cinnamons juga logonya baru. Biar kita tetap muda, jadi logonya ya dibaruin lagi. Kita pasang logonya yang baru, Mas Abrar ya. Cinnamons yang baru. Diupdate. Tapi jangan salah loh, logo itu memang doa loh. Betul. Iya, logo yang salah itu akan menciptakan segmen pasar yang salah. Betul lah itu, ya kan? Tapi ada apa dengan logo yang lama? Memang ini reborn-nya Cinnamons? Oh iya dong. Iya dong. Karena kalau googling di media sosial memang sempat tertidur nih The Cinnamons. Ya waktu itu saya gatal-gatal. Bukan ya. Sebenarnya bukan tertidur ya, kiasan ya. Jadi apa sih kita ngapain? Ada sih sebenarnya, cuma mungkin nggak muncul ke permukaan aja sih. Kayaknya gitu deh. Karena kan sekarang juga memang tantangannya lebih tinggi ya. Musik itu sesuatu yang sudah sangat mudah dibuat. Kalau sekarang itu. Jadi esensi musik itu udah buat aku sesuatu yang terlalu ada di mana-mana. Itu jadi nggak spesial lagi. Gitu. Sedangkan kalau kita back to 90s, back to 80s itu musik itu sesuatu yang mahal. Untuk memiliki atau bisa mendengar satu lagu yang memang waktu itu jarang bisa didengar itu something gitu. Prosesnya juga panjang ya. Prosesnya panjang. Nah, kok jadi diam gini ya, gue jadi seru. Poinnya bicara. Saya memang kalau ngomong suka poinnya biasanya ditutup sama Bona. Which is gue juga nggak tahu dia mau ngomong apa. Emang cenayang gitu. Cenayang ya. Ya jadi kalau dibilang comeback ya amin ya, comeback ya. Amin comeback. Harapan kita sebenarnya nggak muluk-muluk dengan industri musik yang sekarang sebanyak-banyaknya ini gitu ya, orang ngerilis lagu setiap hari mungkin jutaan. Jutaan. Ya ribuan jutaan gitu.
untuk bisa didengar atau at least masuk playlistnya Maskin aja, kita udah bahagia kok. Gitu. Kita mah nggak terlalu muluk-muluk lah ya. Ngomong-ngomong soal logo juga ya, logo yang Cinnamons yang baru tuh lebih simpel, Mas. Kalau dulu tuh kayaknya belibet gitu, Panjang ada kriwil gitu loh. Ya, mahal kalau bikin stiker mahal. Kita pengennya bikin musiknya tuh ribet gitu. Kesannya gitu. Kalau sekarang bikin simpel aja lah. Ya, bikin simpel. Gara-gara logo Biar jadi gampang. ribet deh semuanya. Ngaruh loh. Ya betul, ngaruh. Logo adalah doa. Iya betul. Itu kalimat adalah doa, bukan logo. Apalagi kalau warna-warni, itu kan jadi mahal harganya tuh. Iya, betul. Enggak, tapi apakah karena itu, Mbak Dodo, Berarti ini mahal dong. Ini mahal, bagus. Ini bagus loh. Apakah karena itu kemudian The Cinnamons memilih untuk sebentar deh merenung dulu gitu? Sebenarnya nggak Apakah juga. karena mulai banyak band baru, kemudian karya baru? Jadi banyak ya alasannya ya. Kita Lumayan. juga ya itu kan menjadi tantangan untuk kita ya, Mm-mm. karena ada banyak band baru dan musik akustik itu bukan sesuatu yang aneh lagi. Gitu. Unik Waktu lagi. kita rilis tahun 2000-an kan memang zamannya band emo, band Melayu, band Ya Melayu. ya itu di Format situ band lah kita ya. dengan format akustik menjadi sesuatu yang berbeda. Di situ kan begitu kan gitu. Jadi sekarang kita mau bikin band punk. Biar beda. Gue aja kaget. Baru tahu loh. Saya juga baru tahu loh ini. Banyak Tapi karena kan kita bosen ya. Ya. Akustik udah banyak banget loh sekarang. Gitu. Ya jujur aja terlalu banyak kalau menurut saya. Tapi kan tetap ada lah ciri khasnya, meskipun banyak bermunculan band akustik, ya Cinnamons tetap dari dulu kan tetap setia dengan keakustikannya gitu. Itu konsisten. Iya, tetap konsisten. Itu sesuatu yang kita harus bayar mahal di situ. Nah. Konsistensi itu Betul. mahal harganya. Gitu. Dimana godaan-godaan nih untuk bikin band, godaan untuk Format solo, band. Solo, ya. godaan untuk Main bikin- film nggak? main film lu aja. Lu aja kali. Enggak ada. Ya kalau main film mah kagak apa-apa itu mah. Oh, iya. Itu mah promosiin Oh, bandnya. oh, gitu ya. Iya, Benar-benar. karena kan Iya. pasti pakai nama band ya. Iya ya. Misalnya Bona, The Cinnamons. Cinnamons, kan? iya, Oh, iya, iya. angkat juga. Ya, oke, Oh, siap. ya. Tapi ya dari sekian banyak kita pengen jadi yang berbeda itu kan harusnya bikin band yang lain gitu kan. Nah, Gitu. challenging. Tapi kita tetap konsisten di akustik, kita berkarya di akustik, Betul. kita amin ya, semoga semakin solid gitu Amin. kan. Amin. Makin dewasa juga itu udah sesuatu lah gitu buat kita. Kan sebenarnya sayang aja misalnya tiba-tiba menghilang tanda kutip setelah usia kalian kan berkarya bermusik itu udah dari 95. Lebih 85 kayaknya. 85. Sebelum Masehi. Sebelum Masehi. Tambahin. Kita 2006. Oh, 2006. Masih, kita 2006 keluar album Artinya pertama. band yang hitungannya udah puluhan tahun, jadi sayang aja. Apalagi memang apa namanya tadi bahwa menjadikan tetap utuh itu kan tidak mudah itu. Betul sekali. Jadi sebenarnya ya tetap berkarya aja gitu. Iya, Betul, Mas betul, Bona betul. ya. Sebenarnya kita dibilang vakum amat juga enggak Enggak, sih, ya. Mas. Kita tetap ngumpulin materi, kita tetap bikin lagu. Cuman 2020 juga album baru ya? mungkin kendalanya mungkin si motor penggeraknya buat keluar gitu loh. Jadi kayak misalkan yang promosi untuk Oke. ngaturin segala macemnya. Nah kalau sekarang itu kita beruntung banget kita ketemu sama Mas Mudia. Hey. Mas Mudia yang bantuin ini makanya Mas bisa Mudia. sekarang ada di sini tuh Iya. ya berkat Mas Mudia juga salah Mas Mudia satunya. Mustamin ya. Mudia Mustamin, Legend luar ya. biasa, Keren. legend banget. Iya, iya. Wede, Oke. Makasih, Mas. Kita lihat mukanya belum legend banget. Mukanya legend banget. Itu lah buat di wartawan musik wah udah populer banget Asli. ya. Wede. Harusnya Kita beruntung banget. beliau tuh langganan Prambanan Jazz nih, tapi Iya. nemenin Wede. The Cinnamon malam hari ini Iya, kan. iya, Ya, Wede. ya, luar biasa. Nah, balik lagi. Ya. Hampir diwawancara nih. Diajakin ngobrol sini. Terakhir itu kan album Home ya, Mbak ya. Betul. betul. Album Home. 2020. 2020. Ya. Kemudian sempat single ya setelah itu ya. Ya. Dari album Home juga ya. Ya, Iya. betul. Matahari dan bulan. Matahari dan Bulan. Percintaan tetap apa namanya menuliskan lagu cinta, tapi di kemasannya tetap akustik yang tidak semua band bisa melakukan itu gitu. Masa sih? Iya, kan artinya Pilihan itu pilihan. tetap setia di jalurnya. Jadi apa yang kemudian The Cinnamons lakukan supaya
kemudian muncul lagi selain ya perlahan satu persatu singlenya dirilis ke industri musik? Sebenarnya kita kembali ke diri kita masing-masing ya, karena kita adalah seorang musisi. Pasti punya cita-cita mas. Cita-cita kita, sekarang kita udah umur 30-40an ya, kita pengen dikenang dong. Kenangnya bukan sama gosipnya, tapi sama karyanya gitu kan. Legasinya ya. Nah, legasinya itu pengen selalu dikenang. Itu goal, menurut aku goal setiap musisi, dimana kita bikin lagu itu nggak mentingin pasar, tapi ya mentingin apa yang mau dicurahkan sebenarnya gitu. Dan apakah itu bisa menjadi portfolio yang baik atau enggak, kan itu memang butuh keberuntungan ya. Maksudnya kalau ada faktor itu. Sekarang aja kita rilis sesuatu, tujuannya apa? Bukan jadi viral sih, tapi kalau memang jadi viral, bonus sebenarnya gitu kan. Itu kan sesuatu yang faktor X lah, yang kita nggak bisa sengaja. Ini supaya viral nih kontennya ini. Musik bukan begitu untuk kita gitu. Tapi musik adalah wadah untuk kita mengekspresikan pikiran kita, sudut pandang kita, hati kita gitu. Kita curahkan semua di situ. Biarkan anak itu, lagu itu saya ibaratkan sama anak ya. Anak itu punya jalannya sendiri kok. Gitu. Lagu itu punya jalannya sendiri. Mungkin tahun ini enggak nge-hits, it's okay. Nggak harus nge-hits, tapi begitu orang dengar lagu itu, orang tahu apa sih makna yang mau disampaikan sama kita gitu. Itu udah lebih dari cukup buat aku. Jadi nggak ada formula memang ya untuk lagu itu kemudian disenangi banyak orang, itu nggak ada rumusnya itu. Waduh. Jangan sampai ada rumusnya nih. Sekarang makin kompleks. Sekarang gampang ya, bikin lagu itu viral ya, disenangi banyak orang ya. Gitu. Jadi ya balik lagi gitu, kita bisa menghayatinya nggak sampai nggak gitu. Itu aja udah cukup sih. Akan tetap idealis gitu, Cinnamons? Idealisnya seperti apa? Idealis ya artinya misalnya tadi kayak Mbak Dodo bilang ya kita bikin lagu, bikin aja, tetap berkarya, nggak usah mikirin pasar misalnya itu. Apakah itu juga yang jadi yang jadi salah satu hal buat Cinnamons? Ya artinya yang penting kita tetap berkarya lah, soal suka dan tidak suka pasarnya ya urusan itu urusan belakangan. Nah, itu. Jadi gini, dari sekian banyak lagu yang kita bikin, dari 20, 30, pasti ada satu dong yang lucu nih. Nah, ini catchy nih gitu kan. Biarlah itu urusannya Pak Manajer. Gitu, maksudnya gini, kadang kita harus bisa objektif gitu dalam melihat karya kita sendiri. Betul. Apa yang kita pikir keren, bagus, belum tentu untuk pasar itu bagus gitu loh. Dan itu kita perlu orang lain yang kita melihat. Percaya, yang kita sama-sama satu tim bareng, yaitu manajer kita gitu. Manajer kita bisa ngasih pendapat, gua punya feeling sama yang ini nih, ayo gitu kan, kita bareng-bareng gitu. Tapi ya untuk kesehatan jiwa raga kita akan curahkan semua yang kita itu di dalam lagu gitu. Tapi bisa menyentuh satu orang pun rasanya tuh gimana gitu ya, udah puas gitu, udah seneng ya. Udah seneng. Single terbaru boleh cerita, Kunang-Kunang? Apa memang itu? Nah ini salah satu Kunang-Kunangnya salah satu produknya yang tadi barusan diobrolin. Kunang-Kunang itu sebenarnya ini ya, Mas Bona, lagu lama ya sebenarnya ya. Lagu lama, dibuka bener. tabungannya, kemudian baru dikasih sekarang dengar semuanya lagu-lagu bareng Mas Mudia juga. Kasih dengar. Itu pertimbangannya apa? Ini enggak. Ini lagu yang oh ini boleh nih, coba ini. Jadi ini sebenarnya as simple as ini cukup catchy nih. Nah ini tadi barusan ini aku bilang, makanya peran serta seorang manajer nih yang kupingnya tanda kutip industri gitu. Kalau kita kan bikin lagu ya lagu apa aja gitu kan. Nah ini makanya ini dari pemilihan bersama-sama terutama dari Mas Mudia juga. Jadi kita bikin ya ini sebenarnya pertimbangannya karena catchiness-nya ya. Jadi si nadanya catchy ya. Jadi orang tuh gampang nyanyiin, gampang ingat gitu. Ya udah akhirnya diangkat lah si sejak awal dibuat memang sudah seperti ini lagunya. Kurang lebih kayak gitu sih. Nggak terlalu banyak ya rubah. Nggak ada perubahan aja ya. Iya, rearrange-nya juga nggak terlalu banyak sih. Memang dengan lagu yang lain ada apa sampai akhirnya ini Mas lagu yang lain ada momen apa sampai akhirnya Mas Mudia kemudian atau The Cinnamons kemudian
akhirnya merilis Kunang-Kunang. Sebenarnya refreshing aja sih ya, ya nggak sih? Maksudnya Nah, dari album kita yang sebelumnya yang Home, Matahari dan Bulan itu berat lah. Ada apa ya, filosofisnya gitu, ada pesan dalam yang pengen kita sampaikan. Tapi begitu ngedengar liriknya tuh juga ini kayaknya ya, liriknya tuh kayak Kiasan-kiasan. nggak gampang gitu, Kiasan. kayak lagu Konseptual zaman banget dulu gitu, ya. Mas. Betul. ada konseptual. Cuman begitu ngedengar liriknya kunang-kunang gitu, lagunya yang light itu, wah buat kita juga kayak ngerasa refreshing Kayak aja ini ya, gitu. kayak bercerita ya. Iya, lebih Iya, bercerita, iya. lebih ringan, Nyatain ya perasaan cinta-cintaan orang aja udah. gitu. Gitu. Ya, sedangkan kan kalau single-single kita yang ke belakang kayak berlayar lagi gitu. Oh, itu berlayar lagi. Pertamanya John, senandung kisah pelangi. Ya jangan mikir kisah pelangi Iya. kayak apa nih? Nah, Iya, lagu-lagu Home. nah kalau yang Benar-benar. ini kan Iya. bangunkan aku saat ku mulai bermimpi, it's so light. Light. Seperti seharusnya saja gitu. Iya, iya. Betul. Kita Dan emang treat lagu pas sebagai- kita bawain juga respon sama yang nonton juga cukup positif gitu, dan lightness-nya tuh kerasa sama kita, jadi fun aja sih lagunya tuh. Dan yang paling menarik, chorusnya itu gampang banget orang nempelnya gitu. Jadi Hmm. begitu Iya. penontonnya nggak tahu lagu baru kita apa misalnya. Tapi teman-teman begitu saya nyanyiin, kita kasih bantu ada liriknya di panggung, udah langsung. Oh, sekali ini. gitu. Nyanyi bareng tuh Iya, langsung Langsung gitu. nyanyi bareng tuh gitu. Nah itu ya ternyata kan kuping objektivitas orang lain kan Iya, benar. Terbukti. iya, Terbukti. gitu. Oh ini tuh lagu tuh emang gampang, ini tuh beneran gitu. Iya. Jadi memang mulai coba dengan lagu Kunang-Kunang, coba meninggalkan bikin lirik yang susah, kemudian mencoba untuk bercerita aja gitu. Apakah seperti itu sih. atau ya Nggak juga ya nggak kami ditik- tetap akan sinamon Iya, tetap iya. sinamon seperti yang lagu-lagu yang sudah pernah dirilis itu. dan jadi kita nggak langsung menutup Iya, semuanya iya. gitu. Jadi ini works ya oke, tapi kita kan berkarya. Kunang-Kunang salah satu dari sekian banyak lagu yang punya misi kayaknya. Iya. Kalau itu ya cuman buat fun gitu. Kalau menurut aku ya, Iya, Kunang-Kunang tuh buat fun. Kalau yang lain tuh kayaknya punya misi gitu semuanya. Ada pesannya. Lagu Home Iya. ada misinya. Pokoknya kalau kamu ada di luar sana, kamu akan anak selalu ya. punya rumah. Lagu Matahari Bulan tentang dua orang yang berbeda karakteristik tapi tetap bisa ketemu. Semuanya punya misi di lagu-lagu Home. Nah ini Kunang-Kunang tuh tiba-tiba cereng ya udah aja santai gitu kayak cinta-cintaan. Jadi gitu. pengingat ya. Iya. Pengingat buat pasangan. Betul. Yoi. Gitu, Sampai maksudnya. video klipnya itu sesederhana itu Benar. juga ya. Betul, Iya, benar. betul. Sesederhana Sederhana. liriknya itu. Emang nggak mau susah apa gimana ya? Itu juga sih. Nanti kalau kita sudah punya budget ya, Iya. balik lagi. Balik lagi. Enggak sih itu. Tapi responnya bagus loh. Itu Maksudnya video kalau lirik loh mas. Oke. Lirik gitu. Jadi apa namanya baca responnya juga orang juga tetap akan ngasih jempol buat Sinamon. Iya. Alhamdulillah. Iya, iya. Karena jempol yang ini udah nggak kelihatan. Soalnya lebih banyak sebenarnya. Makanya udah nggak bisa dilihat sekarang ya. Ya nggak apa-apa juga sih gitu Iya, ya. iya. Kita nggak pernah overthinking mas. Iya. Jadi ya Keep it let light, keep it light. let it flow. Kita tiba-tiba bisa ketemu Mas Mudia juga ya kita jalanin aja gitu. Maksudnya apa ya? Kalau Natural kita tuh aja ya. Natural aja. Let it Sama flow aja benar-benar. Kalau let boleh it flow. cerita sih sebenarnya sama mirip seperti dulu waktu pertama awal aku sama Bona bikin di Sinamon juga kita tuh cupu banget mas. Kita tuh punya lagu Loving You gitu dulu. Terus Loving You-nya tuh entah kenapa lah saat itu memang top chart di indie music itu. Ini chart ya Bandung. 11 weeks dan Ada yang Pak, ngundang ya. ada yang ngundang nih kita buat wawancara. Bon, Radio. apa sih wawancara Bon? Datang nggak usah ya. Gitu. Kita mau diapain sih? Nggak usah lah udah. Secupu itu kita. Jadi kita nggak datang Oh, wawancara. saat itu. Iya, Iya, karena padahal buat diundang kita itu beneran. bikin lagu itu asal bisa denger aja di radio di mobil gitu. Iya. Wah, lagu kita gue. ya. Iya, iya bener. Without kita nggak tahu juga bahwa itu top chart juga kita Oh. nggak tahu. Jadi sesederhana itulah kami membuat karya gitu. Kita tuh nggak pernah yang Punya ekspektasi tinggi. tinggi. Bener, Nah, bener, memang pada saat itu kita kan perjalanannya tiba-tiba ada label, Iya. terus bikin Ku Yakin Cinta, bikin taunya label ada ekspektasi. Iya. Kita coba garap selamanya cinta. Oh, jadi gini-gini. Nah, di situ memang ada titik musik kok gini ya gitu. Maksudnya Jadi mikir, Apa ya? mikir. Jadi ada Jadi mikir. beban yang lain gitu yang
sebenarnya beban bermusik kita nggak pengen terlalu berat gitu ya bebannya. Cuman ya karena kita bekerja sama orang lain ya pastilah ada. Karena udah ada beban industri itu. ya, karena ada ya. industri Mas gitu Mas. Bona ya. Gitu. Jadi ya kalau boleh ngomong ya sekarang ya kita serahkan aja sama jalannya masing-masing. Ya. Ya kunang-kunang Iya, mau iya. ngehits Iya, tour iya. gitu kan. Bonus lah itu, bonus. Iya, bonus lah. Tapi sempat ini nggak misalnya tiba-tiba kok ternyata biasa aja gitu. Kepikiran nggak atau ya semakin ntar dulu ya nyanyinya ntar dulu ya tahan dulu orang kemarin biasa. Kecuali lagunya Iya, jadi iya. booming, kita jadi semangat. Iya, iya. Enggak Iya. juga Kayaknya sih. kalau aku sih semakin berekspektasi itu makin kok kayak gini-gini aja ya gitu. Kalau aku pribadi Iya. nih, kita semakin berekspektasi ini lagu gue keren banget nih pasti nih. Pasti bakal booming nih. Ekspektasinya kan udah kayak gitu. Ternyata pas kemarin kok biasa aja Biasa ya. aja. Nah, itu yang membuat kita jadi Oke. membuat kok biasa aja ya gitu. Jadi Ekspektasi enjoy. terlalu tinggi ya. Jadi benar-benar harus apa ya? Let it flow aja sih. Let it flow aja Ini lah. nggak usah dipikirin lah gitu ya. Yang penting tetap Heeh. mau ngeluarin karya rilis aja gitu ya. Iya. Iya. Apalagi industrinya sekarang kan gampang bikin karya itu dilempar ke Bener. pasar juga gampang. Meskipun juga banyak orang yang melakukan hal yang sama gitu. Iya benar. Iya. Pasti Bukan ada. banyak lagi Mas. Ah, Banyak banget. Banyak banget. Pasti ada aja Segala sih yang macam. dengerin sih, Iya. pasti ada aja yang dengerin. Segala macam konten ada. Iya, Musik Iya. ada. betul. Nge-cover juga Ah, ada. Ya kan ah, gitu. ah, ah, Nge-cover juga kalau udah rezekinya ya bisa jadi rezeki. Sesuatu ya, Iya, bisa jadi sesuatu. Masih ya? Masih Masih nyanyiin cover itu masih ya? cover-cover. Cinnamon. Kita dulu itu berasal dari band cover. Kita itu ngafe kan nge-cover lagu Iya. orang lain gitu. Kita bukan belajar musik di sekolah, musik gitu. Tapi kita belajar dari lagu orang lain Ya. gitu. Ya, itu kan akar yang kita mungkin kita benci tapi emang itu kita. Emang gitu. Kita itu ya memang lahir dari mengcover lagu orang gitu. Iya. Sampai akhirnya punya karya sendiri ya. Iya, jadi apa ya? Bisa dibilang akarnya nggak bisa dilupakan dan nggak Iya, bisa iya, dibantah juga. Memang kita dari sana gitu. Tantangannya apa sih Mbak Nana sebenarnya Cinnamon itu? Tantangannya Sekarang sampai di titik ini gitu. yang pasti sih sekarang karena dulunya anak-anak label ya. Iya, Kita dasarnya semuanya tuh dia urusin label dari mulai pemilihan lagu juga gitu kan. Terus produksi semua Video tahu klip. jadi, tahu Iya. beres. Video klip, marketing, cover, apa segala macam pemotretan. Itu biasanya sama label. Tapi sekarang kan dari 2017 ya, tahun 2017 kalau nggak salah. Sebelum album Home ya berarti ya? Betul. Itu kita akhirnya memutuskan untuk sendiri, untuk indie lah kasarnya. Nah itu semua jadi tantangan baru buat kita. Semua harus diurusin sendiri. Dan emang apapun keputusan yang kita ambil itu konsekuensinya dimakan sendiri ya. Mau itu sukses atau enggak, ya, tapi itu pelajaran lah. Jadi sampai sekarang ya intinya kesulitannya itu sih, semuanya harus dihadapin sendiri, dipikirin sendiri. Untung alhamdulillah sekarang udah ada Mas Muji yang bantu mikirin ini Mas ya. Biar dia pusing ya. Iya, biar dia yang pusing gitu. Kita bisa balik lagi berkarya lagi. Tapi kan gitu. kalian pengalamannya kan udah banyak, maksudnya udah lama di industri Betul, musik. betul. Jadi sebenarnya melakukan hal yang kalian lakukan sekarang itu kan sebenarnya Iya. Tapi kalau menurut aku gini Mas, nggak susah itu. kalau kita kan sekarang kita kan generasi X ya. Kita head to headnya millennial. apa sih? Milenial? Enggak ya? Iya, Kita millennial. generasi Saya X ya? milenial. Milenial Enggak, sama karena X. X aja. Ya boleh deh. Ini head Ikutan to banyak headnya- aja deh. Head to headnya sama generasi Z yang Gen Z. mereka tuh fasih banget main sosmed, fasih banget semua yang serba digital. Kalau kita nggak, Iya. gua aja disuruh bikin Itu tantangan Instagram baru tahun berapa baru ada Instagram gitu loh. Jadi emang Iya. males banget gitu bikin sosmed. Untung Dodo rajin. Iya. Terus kayak bikin konten TikTok aja sampai sekarang belum jalan amat gitu. Tapi Iya. sementara musisi-musisi yang generasi Z udah mainnya di TikTok, Instagram, TikTok, segala Instagram. macem gitu loh. Itu tantangan banget sih. Tantangan. Buat collab gitu, buat orang Iya, juga itu kan collab sesuatu juga. yang Kita tuh ya buat kita anak rumahan gitu anak disuruh rumahan, collab jujur, mikir kita agak gimana ya. agak takut juga gitu. Gimana ya kalau collab gitu. Sementara yang lain semua udah Kayak collab. gitu memang cara itunya. Gitu. Nah, itu tantangan Tantangan sih. sih, tantangan juga. Gampang aja nyari-nyari yang deket-deket itu bisa nggak sebenarnya? Gimana Semudah maksudnya? itu kah? Atau Sebenarnya ternyata juga bisa, ternyata ya. susah-susah gitu. Ternyata juga susah gitu. Collab maksudnya? Iya, Oh, collab. Bisa sih, bisa aja ya kayaknya ya. Sebenarnya Cuman dari bisa- kitanya Yang tuh kayak seangkatan lah misalnya, seangkatan sama di Cinnamon misalnya gitu.
Sebenarnya bisa atau sama sih. band Bandung gitu. Tapi jiwa kita tuh nggak ngonten gitu loh mas. Nah, itu. Iya. Iya Karena juga. kalau jiwanya Apa konten namanya? tuh ini aja udah bisa dijadiin konten. Iya. Karena sepatu gini-gini juga udah bisa Iya, dijadiin bener. konten gitu. Iya, Maksudnya itu tuh lagi kalau konten. Kita tingkat nggak passion ke situ. kalau tingkat kenarsisannya lebih dari 100%. Iya. Ini semua yang di ruangan ini itu udah bisa jadi konten 1 bulan gitu. Bener, Maksudnya bener. AC kayak apa lighting Iya. semua udah Semua dijadiin bisa konten. dikonten. Tapi kita tuh jiwanya Iya, ampun, ya ampun. kalau menurut kita itu ngapain sih kayak gitu ya? Iya. Kurang ya gitu lah. Ya. Buat kita Iya, kan iya. beda lah gitu. Iya, iya. Motivasi Aja melakukannya juga apa gitu, kita belum Iya, nemu gitu. motivasi. Iya, Apa iya, gitu. iya, bener. Jadi ini PR kita sebenarnya Iya, supaya kalau nyanyi bisa. mah ayo ya, kalau konten mantar dulu gitu. Nah, Betul. tapi di situ satu titik ada gini juga. Kalau aku misalnya nyanyi nih, kan sempat banyak yang cover-cover juga kan di sosmed gitu. Mm-mm. Untuk step ke situ aja tuh udah overthinking banget kalau aku. Iya, betul. Overthinkingnya kenapa? Nanti pada saat kita merilis sesuatu spesial lagi nggak ya, gitu loh. Jadi memang banyak pertimbangan lah di sana gitu, karena kan biar gimana pun apa yang ada di sosmed itu adalah image ya, citra dari kalau aku sebagai penyanyi gitu. Apakah aku harus selalu menyanyi di sosmed gitu? Apa nggak jadi bosan gitu ya? Apakah aku harus selalu ngasih lihat bahwa nih gue bisa begini, nih aku bisa gini loh, vokalnya keren kan gitu. Capek nggak sih hidup kayak gitu? Kayaknya Jadi kok kayak kompetisi banget gitu. Jadi kayak butuh approval dari orang itu Iya gimana gitu. Sedangkan kita jiwanya Nggak nggak di kayak situ gitu. gitu. Iya, loh. iya. Jiwa kita musik itu ya untuk dinikmati live gitu. Pada Iya, saat dijadiin betul. konten dengan sengaja ya mas, maksudnya sengaja nge-tag nih, nyanyi dong besok lagu ini ya. Ada satu titik yang aneh di situ buat saya gitu. Apa sih goalnya gitu? Oke. Kayak Motivasinya apa? gitu. Motivasinya Iya. apa? Kalau ajakin, tapi misalnya nanti penontonnya tiba-tiba di depan The Cinnamons itu banyak penonton ABG, mungkin ya udah jadi konten buat mereka. Sementara kita nggak pernah Iya. sejauh itu Nah, mikirinnya. itu juga. Jadi kemarin juga saya kan ada, saya kan sehari-hari sibuk di toko gitar saya. Nah, banyak brand-brand gitar yang baru kan memakai influencer dan memakai teman-teman yang sering bikin konten dan viral gitu kan. Mereka tuh yang gatel banget begitu ketemu saya, Mbak Dodo, aku tuh nggak tahu bahwa toko ini tuh punya Dodo The Cinnamons katanya. Coba Mbak Dodo ngomong dong di medsos, ngomong dong di YouTube bahwa ini toko punya saya loh gitu. Sedangkan di sudut pandang saya, Buat apa? narsis amat ya. Emang kalau Iya, iya. ada embel-embelnya Dodo The Cinnamons, emang tokonya jadi rame gitu maksudnya. Oke, Gitu loh. Kalau Ada sudut pikiran pandangnya gitu. beda Nah, gitu. oke. Sedangkan untuk anak-anak yang Zaman sekarang. sekarang, Iya, benar. sayang tuh Mbak. Iya, benar, Kenapa? benar, benar. Kenapa Nah, enggak itu gitu. Nah, itulah tadi ada gap di situ. Iya. Kerasa banget sih. Kerasa sih. Beda pemikiran. Gen X sama Gen Z. Sama milenial aja gitu udah. Tapi misalnya gini Mbak Dodo ya, kasarnya kalaupun oke, nggak apa-apa lah ada musisi zaman sekarang terus tiba-tiba bikin konten di toko gitar gitu. Ya, ya. Kan sebenarnya buat promosi The Cinnamons juga dapat, promosi bisnis Betul, juga betul. dapat. Iya, iya. Iya, Iya. betul. Artinya membuka diri itu. Betul, Ya betul. Mbak Nana, Mbak Dodo, Mas Bona membuka diri. Oh ternyata dunianya seperti ini. Gitu. Iya. Iya, itu sih nggak masalah sih, Iya, Mas. justru kita makasih ya kalau Iya, ada kita yang thank you bikin banget konten gitu. gitu Mereka atau juga kemarin bikin cover-cover konten. lagu The Cinnamons juga. Oke. Gitu. Ya, Dan kita saya juga makasih, sempat, gitu. Mbak nyanyi dong dikit, nyanyi dong gitu. Ya udah nyanyi selamanya cinta sedikit gitu kan. Buat saya, oke kita coba gitu. Emang seberapa ngaruhnya sih gitu? Saya pengen tahu gitu Pengen, kan. Terus mereka kan kasih saran ke saya juga terbuka gitu. Oh kasih saran dong buat gua gitu. Gua tuh mau step, tapi kok susah banget ya gitu. Mau step buat bikin konten, apakah harus ada konsistensi? Kan harus ada dong gitu. Betul. Apa sih Isinya. Udah, bikin aja dulu Mbak, bikin aja dulu gitu. Mereka nyemangatin saya gitu. Udah bikin aja dulu cover kayak apa kayak katanya. Vlog. Jadi mudah-mudahan sih bisa dilakukan itu ya. Setelah ini ya Mbak Dodo ya. Mudah-mudahan. 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 Makanya kemarin juga sempat saya nanya, yuk kita coba yuk gitu kan. Itu ke road manager saya gitu, ke Eric gitu kan.
apa bener gitu ya? Apa kita we give it a try gitu? Maksudnya yuk kita should we? Gitu. Ya kita coba lah, mungkin akan coba dikit-dikit gitu. Jadi kalau latihan memang di toko gitarnya Mbak Dodo ya, Mas Bona ya? Iya. Mbak Nana juga ya? Iya, baru. Sponsornya dari toko gitarnya Mbak Dodo? Sponsor banget. Oh, iya? Oh, gue lupa bawa gitar. Tuh ambil di toko gitu. Pilih aja yang mana. Makasih dong. Jadi buat yang beli ini pernah dicoba sama Bona di Sinamos. Pemain perkusi nggak dari Jakarta ke Bandung nggak bawa kahon. Kak Dodo, sorry saya lupa bawa kahon. Tuh ambil di toko. Juara emang juara. Bener, Kak Dodo itu. Iya benar ya, kadang-kadang juga lagi begini udah cenarnya putus. Ya, tolong bawa ke tempat servis. Iya. Gitu. Jadi Enak memang banget, ya itulah fasilitas lah ya. Supported kita, supported oleh kita. Sinawar butuh banget ya ada toko gitar itu ya. Apa namanya Mbak Dodo apa? Kitara Gitar Gitar Shop. Gitar Shop. Kitara. Gitara. Kitara. Kitara Gitar Shop ada di Bandung. Iya, jalan apa? Ini nggak apa-apa Nah, guys. ini Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Aduh, ya ini saya bayar dulu, saya bayar. Di jalan Kemaskin. Oh iya, makasih ya Mas. Pasti dong. Di Jalan Sukasenang 5 nomor 3. Daerah mana Di itu? Pahlawan, daerah Daerah Pahlawan. Pahlawan. Daerah Pahlawan namanya. Iya. Jalan Pahlawan. Jalan Pahlawan. Iya. Di Kota Bandung ya. Ya. Oh, jadi jangan lupa Betul nanti banget. mampir. Syukur-syukur ketemu sama pemiliknya, jadi Iya, kita bisa foto iya. bareng. Iya. Siapa tahu lagi ngumpul juga Iya, kita. ternyata kita Jadi- latihan. Iya. Tapi itu benar, misalnya tiba-tiba gitarnya Mas Bona atau bassnya Mbak Nana rusak, di support sama Iya, karena Kitara. kan memang Kitara itu kan ada tempat servis gitar. Iya. Gitu. Memang kita kan besarnya dari servis gitar. Iya. Gitu. Itu milik personal atau milik band? Milik Dodo aja personal. Dodo aja. Apanya? Gitaranya. Iya. Iya. Oh, iya biasa. Kita mah cuma nitip doa aja Mas. Titip doa. Semangat, Iya. semangat. Semangat Mas. Latihannya juga di situ. Ada Latihan juga studio. Di situ di belakangnya Iya. ada kayak Ada studio. mini Iya. studio gitu. Mungkin karena itulah saya nggak dikeluar-keluarin dari band. soalnya sahamnya paling tinggi Mas. Mau ngeluarin juga anggotanya cuma 3 gimana? Seru. Tapi kan ada kan di saya pernah dengar ada di satu lagu kalian tetap harus punya dituntut tanda kutip untuk bisa bernyanyi Mbak Nana, Mas Bona. Jadi gini. Kalau untuk satu band itu, saya percaya band itu ada chemistry-nya. Tantangan buat solo itu banyak. Tawaran maksudnya tantangan. Tawaran buat solo itu banyak. Godaan buat bikin lagu sendiri, ngeblas sendiri banyak dong gitu kan. Tapi saya pribadi percaya kalau saya menutup diri dari kesempatan-kesempatan itu, maka kesempatan itu nggak akan berlanjut gitu. Gak akan datang lagi ya? Nggak akan datang lagi gitu. Jadi Mbak Dodo nyanyi dong di nikahan saya misalnya. Aduh, gimana ya? Kadang saya takut dicap sombong, tapi itu adalah suatu janji yang saya pegang buat teman-teman saya supaya nangis. Tisu. Harus nangis ya. Oh, iya. Supaya kita kicepin Mas Muda, job kita selalu jalan. Ada belakangnya ternyata guys. Mau dibantu. Gitu maksudnya ada chemistry lah. Saya bikin lagu juga dengan teman-teman. Kalau nggak ada teman-teman, nggak ada Bona, nggak ada Nana, lagunya juga nggak akan pernah jadi gitu. Gitu. Jadi kalau satu band udah satu orang yang bikin lagu terus gitu, kayaknya bukan band lagi itu sih gitu kan. Nah tapi saya bersyukur ada di sini karena kalau nggak ada Nana, saya juga kesulitan nulis lirik misalnya. Kalau nggak ada Bona, saya juga nggak ada yang tandemin tuh vokal saya sama gitar. Jadi biasanya saya tuh nyanyi atau Bona mancing dulu pakai gitar, saya langsung nyanyi gitu, mancing. Ikan itu ikan. Langsung dihap gitu sama saya gitu. Jadi memang ada chemistry kan gitu di band itu. Jadi tawaran itu ditolak demi The Cinnamons. Iya. Demi keutuhan band ya. Iya. Luar biasa. Jadi mendingan saya bisnis yang lain. Saling membayar ini. Jadi apalagi kan sekarang Nana sendiri kan kerja di studio animasi. Di Bandung juga. Iya. Jadi Kan? makin lama kan Nana tuh Bikin udah skor. makin biasa bikin scoring, bikin mixing, mastering.
Jadi Udah. di Sinamos boleh dong. Boleh dong. Asal tadi cocok gitu. Tetap ya. Kan kok dong. Jadi terus kan Bona juga kan punya usaha sound system gitu kan. Oh. Jadi ya kalau kita mau bikin manggung dikit, Boleh dong. Dicolek-colek. Bon, speaker keluarin. Bon, pinjam Bon. Gitu. Ya gitu lah. Jadi Saling-saling. saling. Jadi memang anak band itu harus bersahabat ya. Harus biar chemistry-nya tetap dapat terus ya. Nggak hanya di atas panggung tapi di luar panggung pun juga dekat. Atau jangan-jangan nih kalian hanya berteman baik ketika ada di atas panggung gitu. Wah, Iya. sayangnya iya. Iya. Oh gitu ya. Abis ini kita buka aja langsung. Enggak lah. Enggak jadi apa ya? Enggak. Ini suatu keajaiban nih Mas Kim. Ini umur udah segini ya. Ini udah punya anak satu, udah punya si Sri nih, ya. Tapi kita masih bisa ketemu 1 minggu sekali, cuman buat hahaha doang. Enggak ngalat musik gitu. Kadang Kalau kita lagi latihan, ada, ya. kita latihan. Kadang kita bikin lagu, kadang kita cuman gosipin orang. Curhat. Enggak, tapi kan maksud aku spesial nggak sih punya Iya. waktu yang berharga bersama teman-teman band 1 minggu 1 kali gitu. Maksudnya buat aku itu udah lebih dari apapun ya. Bahkan dari masa pandemi pun ya, maksudnya yang lain Iya, pada iya, nggak keluar ya, kita daripada di rumah ketemu walaupun prokes ya tetap. Nih kita sengajain ketemu gitu. Iya, sengajain ketemu. Waktu pandemi juga kan kita sampai keluarin album Home. Tapi sayangnya belum ada Mas Mudia waktu itu. Iya, jadi mungkin nggak banyak yang tahu Iya, ada album itu gitu. Tapi di ini tetap tercatat itu, bahwa itu legasinya The Cinnamons, Betul. ada album Home. Meskipun dengan album sebelumnya cukup lama ya. Lumayan lama. Lumayan. Pisahnya jaraknya agak jauh ya Mas Bunda. 2000 Iya. Atlantis 2012. Ya. 2015 sempat keluarin Warna-Warni Cinta. Single, juga. single sih, ya. banyak kan Single. single. Iya. Tapi tercatat kok meskipun belum ada Mas Mudia, jadi Iya sih. Iya. ada album Home bahwa Iya. kalian sepakat untuk kembali bersama, tetap utuh gitu. Iya. Betul. Seolah apa ya? Saya pernah baca album Home ini menggambarkan The Cinnamons itu seperti pulang ke rumah, seperti merasakan kehangatan dalam rahim ibu gitu. Betul. Luar biasa itu. Gila, Betul, gila. betul. Yang nulis siapa sih? Mas Mudia. Temennya dia, temennya dia. Oh, temennya lu. Oh iya. Oh iya benar. Lah dianya lupa. Oh iya. Iya. Iya, iya. Jadi sangat itu. Salam Jadi matahari, artinya iya. memang kalau kalian memutuskan untuk kembali ya harus benar-benar harus serius, jangan sampai udah. Betul. Betul. Kalaupun bertiga terus gitu, jangan sampai. Iya. Ya mudah-mudahan, saya nggak tahu kedepannya ini seperti apa. Kalaupun nambah personel ya alhamdulillah, kalaupun enggak ya tetap utuh dengan Iya. sponsor gitar shop. Nah, disebut loh. Nah, jadi Iya, kita iya. Jadi jangan-jangan yang menyatukan kalian itu ya itu toko gitar itu Oh, ya. iya, Gitar ya. benar. Saksi sejarah. Saksi sejarah. Benar. Ya kan ini kan ngeband ya Mas ya. Kalau ngeband itu dulu tuh papa saya tuh almarhum pernah bilang sama saya, kamu nyanyi mau sampai ke umur berapa sih gitu kan? Dunia entertainment kan ada usianya lah gitu. Kita usia cantik sebelum 30 kan. 30 ke 40 kalau nggak ada perawatan mahal ya. Betul. Ya maksudnya Mulai ya melulu. nggak Iya. ya uban ini akan ada kelihatan kokoloten segala rupa. Tapi kan buat saya itu cantik loh. Buat saya justru kita menua itu sesuatu yang spesial, Iya. bukan untuk yang digosok-gosok. Emang bisa bilang digosok-gosok. Buat saya uban itu something yang spesial ya gitu. Iya. Jadi di usia berapa sih kamu efektifnya untuk menyanyi gitu. Nah, waktu itu almarhum bilang ya udah hasil dari menyanyi itu diapain ya gitu. Nah, ya udah jadinya, "Pah, saya cuma ngertinya gitar. Gitarnya juga cuma gitar akustik, Pah." Gitu. Oh ya udah. Tapi salurkanlah minat kamu, kesukaan kamu untuk sesuatu yang berguna untuk masyarakat. Apa? Oh ya udah, saya ngerti cara betulinnya. Saya ngerti ada sedikit keinginan ke sana. Ya udah bikin. Jadi akhirnya ada gitar shop. Jadi nyanyinya sama The Cinnamons,
hobi gitarnya ke Kitara Gitar Shop gitu. Kan yang penting sesuai dengan hobi. Kalau nggak hobi kan kadang-kadang susah ngejalaninnya kan. Kalau misalnya ternyata senengnya main drum, tiba-tiba buka toko gitar kan juga sebenarnya nggak masuk sebenarnya. Iya. Tapi karena seneng gitar, buka gitar ya cocok gitu, klop. Gitu. Tapi nggak bikin toko alat musik, Mas. Padahal kan sebenarnya kalau dari sisi keuntungan ya mungkin Bisa lebih ya? banyak ya keuntungannya gitu kan. Tapi karena saya pikir saya cuma ngertinya gitar gitu, ya udahlah, saya nggak ngerti drum, saya nggak ngerti bass gitu, saya nggak ngerti biola gitu, ya udah saya fokus aja udah toko gitar akustik ya. Oke. Kayak gitu. Ada rencana yang akan dilakukan dalam waktu dekat barangkali di Cinnamon? Rencana. Jam 4 ya kita ke Terlalu dekat. Itu terlalu dekat banget, terlalu dekat itu rencananya. Habis ini kita makan siang. Enggak. Bukan itu loh. Bukan. Mas Mot udah boleh dibocorin belum? Belum ya? Belum. Dia nggak. Oh, belum. Tidur ya? Dia tidur. Senyum-senyum mulu nih Mas Budi. Ada rencana. Tapi belum bisa dibocorin tuh katanya tadi. ya, jangan. Gitu-gitu tadi dia. Oke. Iya. Yang penting tetap berkarya, Ya, pasti berkarya. pasti. Cinnamon pasti terus berkarya. tetap utuh. Kalau Amin. statusnya, kalau di Wikipedia itu ada namanya Rejos, The Groove. Itu sebenarnya additional player atau memang udah personel buat Kalau Itu kayaknya- Mas Rejos bisa jadi personel ya alhamdulillah banget. Iya banget. Tapi masalahnya kalau yang kita tuh Abang Kendang. tapi masalahnya Abang Kendangnya Maskin, yang kita mah Onci Ungu. Oh gitu. Maunya. Mukanya mirip. mukanya. Sebenarnya dia bukan Mas Rejos tapi Mike. Namanya. Ada Oh. Mike Smarten Raid. Itu udah jodohnya kita dari tahun 2010. Oh. Iya. Jadi statusnya additional tetap. Additional tapi tetap. Kalau sekarang mau tahu ini additional tetap abadi setia. Iya. Selamanya. Selamanya. Tapi kita tetap bertiga ya, tetap utuh, tetap bertiga ya. Formasi Kalian ya, bertiga formasi. ya? Utamanya bertiga, iya. iya. Kecuali nanti kalau Mas Mudia mengatakan 4 kayaknya lebih menjual. Wah. Ya udah kita foto berempat. Kenapa nih? Iya. Pesan-pesan Nasi goreng. Oh, akan bukan. Ya? disampaikan ke Sobat Deka dan penggemarnya apa sih namanya? Mas, bener ada nggak? Cinnamonia, kalau nggak di Cinnamon. Emang enggak ada. Baru sih. dapet Apa nih ya ya. namanya ya? Apa ya? nih? Kita bikin dong. Di Cinnamon Cinnamon. selamanya. Di Buat- Friends. Buat para kayu manisers saja gitu. Ayo ya. manisers ya, boleh lah, boleh. Lovely friend. Lovely friend. Iya. Ada pesan-pesan untuk penonton? Jangan lupa. Hah? Jangan Jangan lupa streaming lagunya The Cinnamons di Spotify, terus di Apple Music, Joox, semua terutama yang platform semua digital. platform digital, dan kita punya single baru judulnya Kunang-Kunang. Langsung didengerin aja ya. Sip. Oke, terima kasih The Cinnamon sudah mampir ke Warta Kota. Makasih, Terima kasih Mas Bona, Mas Ki. Mbak Thank you, Dodo Mas dan Ki. Mbak Nana sudah mampir ke Palmerah. Mudah-mudahan sehat terus, tetap semangat. Amin, sama-sama. Jangan sampai bubar nih, pokoknya. Amin. Ditunggu Amit-amit. karya berikutnya. Pokoknya kalian harus tetap ada di industri musik Indonesia. Terima kasih Sobat Amin. Eka, terima kasih buat para penggemarnya The Cinnamons. Tetap sehat juga dan sampai jumpa. Yeah, bye-bye. Bye-bye. Bye. Jangan lupa subscribe ya. Jangan lupa subscribe ya.